Alhamdulillah pada pagi ini kita akan sharing, akan kita wartakan. Jadi saya tidak memberikan informasi tapi sharing lah dengan bapak-bapak tentang masalah lebah ini. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran itu bahwa banyak yang membahas tentang hewan, ya. Ada misalnya gajah, kemudian sapi betina, kemudian burung, ya, burung ababil, kemudian juga laba-laba, terus kemudian semut, animal, ya. Kemudian juga salah satunya juga ini adalah lebah. Tapi dari sekian hewan yang ada di dalam Al-Quran, ternyata mungkin kalau tidak salah ini hanya lebah yang diberikan wahyu atau yang diberikan ilham oleh Tuhan Yang Maha Esa. Ini kenapa diberikan wahyu? Nah, mungkin di sini kita akan bahas. Yang kita akan bahas dan yang paling utama yaitu adalah di dalam ini banyak amat ininya. Dan ke Malaysia. Mana? Ini. Di dalam Al-Quran surat ke-16 ayat 68 dan 69. Mungkin saya Pak DKM mau membacakan atau bagaimana? Ini artinya, dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah, buatlah sarang-sarang di bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia. Ini kalau misalnya kita sebentar sedikit bahwa tadi saya bilang katakan bahwa lebah yang diberikan wahyu atau ilham oleh Allah kepada lebah, buatlah sarang-sarang. Jadi memang lebah itu nanti akan saya menerangkan tentang si lebah itu apa betul-betul mengerjakan apa yang diberikan oleh wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, membuat sarang-sarangnya di bukit, kemudian juga kita lihat misalnya di pohon-pohon, di lubang-lubang dan sebagainya, termasuk juga yang dibikin kotak-kotak yang oleh manusia. Jadi memang budidaya peternak lebah biasanya membuat kotak-kotak lebah dari mulai yang sederhana, glodok itu mungkin di Jawa tahu ya glodok, Pak. Nah, kemudian kotak lebah, ada yang namanya kotak lebah sejenis Langstroth. Kemudian ada lagi lebah yang paling modern yang kemarin saya pasang itu dengan Pak Panca, ya. Nah, itu yang outflow honey yang otomatis, itu yang udah tingkat yang lebih tinggi lagi. Itu adalah yang dibikin oleh manusia. Jadi manusia pun sudah melaksanakan apa yang dimintakan oleh Allah, yang diwahyukan kepada lebah. Kemudian si lebah ini ternyata juga memakan sebetulnya bukan buah-buahan secara ansih, tapi dia adalah tanaman. Ya, tanaman itu apalah itu bunganya yang dia menghasilkan nektar, kemudian dia menghasilkan juga kelenjar yang dikeluarkan dari bagian tanaman lain yang disebut ekstraflora tadi. Kemudian tempuhlah jalan Tuhanmu yang dimudahkan. Ternyata lebah pun diberikan jalan oleh Tuhan dengan diberikan istilahnya kalau sekarang namanya GPS, ya. Jadi bagaimana si lebah itu mencari makan, mencari tempat, mencari rumahnya dan sebagainya, itu ternyata diberikan jalan oleh Tuhan. Itu nanti juga akan kita terangkan. Kemudian dari perut lebah itu nanti akan dikeluarkan madu. Jadi di dalam madu di perut lebah itu ada namanya honey stomach yang diproses oleh si nektar tadi yang diisap, diproses oleh lebah. Ada enzimnya yang memang tidak bisa dibikin oleh manusia, si enzim itu sendiri dikeluarkanlah muntahannya itu menjadi madu. Nah, madu itu bermacam-macam, warnanya ada yang merah, ada yang coklat, ada yang kuning, ada yang transparan dan sebagainya. Sehingga kita bagi dua, ada yang dark amber sama light amber. Jadi ada yang warna terang, ada yang warna gelap. Dan di dalamnya terdapat alsifa atau obat-obatan. Memang sebetulnya ini bukan, madu itu bukan hanya sebagai obat saja, tapi juga dia sebagai
makanan tambahan. Makanan tambahan juga ada sebagai obat di sini ditentukan. Dan sesungguhnya pada demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Tuhan. Itu memang semuanya adalah kebesaran Tuhan bagi orang-orang yang memikirkan, termasuk kita, bapak-bapak yang semua memikirkan. Karena kalau bapak-bapak sekarang memikir, kemudian nanti bisa menjawab pertanyaan saya, bapak mendapatkan yang di depan. Gitu. Setuju Pak? Nah, ya kita mulai Pak. Punten saya nyuruh DKM lah. Karena saya anggota pembina. Saya berdiri ya. Ya. Jadi di dunia ini ada 9 jenis lebah yang ada, disebutnya ada 24 spesies, tapi yang terkenal ada 9 jenis lebah di dunia. Ternyata 7 ada di Indonesia. Ya, jadi bisa dibayangkan bahwa di Indonesia itu kaya sekali dengan jenis lebah. Ada Apis labirosa, ini mungkin ada 9 ya. Jenis yang 1, 2 itu adalah lebah yang giant honeybees yang ada di hutan-hutan yang besar sekali, yang mungkin satu koloni jutaan jumlahnya. Kemudian Andreniformis itu biasanya sudah mulai berkurang, itu biasanya hanya di Kalimantan, termasuk juga Florea. Kemudian Apis cerana itu adalah apis lebah lokal. Jadi Bapak ingat ya, supaya nanti saya bertanya, nanti Bapak tahu ini. Nah, lebih jenis lokal ini Apis cerana yang banyak di kampung-kampung lah, yang biasa terdapat, yang kita bilang, kalau kita bilang nyiruan ya, atau tawon. Kosevnikovi ini adalah adanya hanya di dunia, tuh hanya di Kalimantan Utara dan di Kalimantan Selatan. Tuh hanya di Indonesia aja yang Apis kosevnikovi ini. Tapi yang menemukannya orang luar ternyata. Kemudian Nigrosinta juga itu hanya ada di Sulawesi. Hanya di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara. Nuluensis juga sama, itu hanya ada di Sulawesi. Apis mellifera ini sebetulnya bukan jenis lebah asli Indonesia, tapi dia jenis lebah dari Eropa yang ambil dari Italia, kemudian masuk ke Australia, kemudian ada masuk ke Indonesia ya. Nah, itu yang kita kembangkan, yang sekarang dikembangkan karena keekonomiannya jauh lebih tinggi. Apis mellifera itu bisa sampai dengan 1 tahun bisa 30 sampai 40 kilo madu per box atau per koloni. Ya, lanjut. Nah, ini adalah sedikit gambaran jenis-jenis lebah tadi. Ini adalah yang sebelah kiri, dorsata itu giant honeybees tadi ya. Yang besar yang ada di Kalimantan, juga di Sumatera, di Jawa juga masih ada, tapi biasanya udah mulai berkurang. Labirosa juga sama, itu ada di pegunungan daerah-daerah India bagian tinggi itu. Kemudian juga Binghami juga ada di Kalimantan. Ini lebah cerana yang saya bilang lebah lokal. Kosevnikovi ada di mana, di Kalimantan. Mellifera ini lebah unggul, kita sebut lebah unggul ya karena menghasilkan madu yang jauh lebih tinggi. Andreniformis dan Florea ini yang ada di Indonesia juga, tapi hanya ada jenis yang tidak bisa dibudidayakan nih, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, yang 3 ini bisa dibudidayakan nih, cerana, Kosevnikovi, mellifera. Itu yang bisa dibudidayakan, tapi yang lainnya nggak bisa dibudidayakan, tapi bisa dipungut madunya. Lanjut. Nah, inilah karakteristik sarangnya ya. Ini yang mellifera, cerana, Kosevnikovi itu biasanya multiple sarang ya. Jadi banyak sarang ya. 1, 2, 3 banyak tuh biasanya sarangnya. Kemudian kalau yang tadi seperti yang Andreniformis, Florea dan sebagainya itu adalah single comb. Kemudian juga itu adalah yang lebah hutan tuh. Mungkin bapak-bapak yang pernah ke hutan lihat lebah hutan yang seberang jutaan koloninya itu lebah dorsata, labirosa, binghami itu adalah single comb. Tapi gede, sebesar lemari mungkin itu besar sarangnya tuh. Kalau ini kecil-kecil, ini disebut lebah jantung karena sebesar perep gitu kecil lah, segini tinju. Lanjut. Nah, ini adalah peta perlombaan Indonesia, mungkin lanjut. Lanjut. Nah, ini Apis dorsata yang ada di mana? Di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, kemudian daerah NTT, NTB, kemudian juga di Maluku. Apis hutan ya, lebah hutan tadi ya. Terus ini Apis cerana ini hampir ada seluruh wilayah Indonesia karena ini lebah lokal ya. Misalnya seperti ini Apis cerana javana di Jepang, Japonica, kemudian juga ada indica yang ada di India. Terus nah, ini Kosevnikovi dan Nuluensis itu hanya ada di daerah Kalimantan ya, dengan Sulawesi. Nigrosinta juga ada di Sulawesi. Kemudian Apis mellifera ini hanya ada di
Jawa. Sebetulnya udah lari ke Sumatera sekarang karena banyak peternak yang lari ke Sumatera karena di sana banyak hutan tanaman industri. Kemudian juga di Papua ada karena dibawa oleh pramuka ya. Lanjut. Nah ini Apis mellifera juga sama. Dia ada di Jawa, kemudian juga ada di Kalimantan, ini sebetulnya nggak asli ya, hanya banyak peternaknya di Jawa, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, paling banyak di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Trigona itu adalah lebah stingless beast, lebah tapas sengat, ya. Itu banyak 30 spesies di Indonesia, itu yang sedang saya kembangkan. Kebetulan Pak Haji Bambang dengan Pak Dito sudah pernah ke sana dan pernah mengisap-ngisap madunya. Ngebong apa nih Pak? Ngebong ya. Nah, ngebong. Lanjut. Nah ini kita ingin lihat sedikit kehidupan lebah ini ya, bahwa lebah itu terdiri dari 3 kasta. Sebetulnya kalau dibilang kasta itu seperti apa namanya, ada raja apa segala macam. Jadi ada tingkatan yang pertama adalah ratu. Jadi dalam satu koloni itu hanya 1 ekor ratunya, dan ratu itu betina ya Pak Yul ya, bukan raja ya. Kemarin didiskusikan dengan Pak Is dan Pak Tris, Pak Tris ya, itu kemarin didiskusikan kalau ratu itu bukan raja tapi perempuan yang sempurna karena dia bisa bertelur dan bisa kawin dengan jantan. Kemudian itu hanya 1 ekor. Kemudian pekerjanya itu adalah ratusan sampai ribuan pekerja, dan pekerja itu kelaminnya betina. Jadi kenapa orang Sunda bilang nyiruan, nyai itu kan perempuan kan. Nah, nyiruan itu jadi adalah pekerja ribuan jumlahnya. Kemudian ada pejantan. Pejantan itu jumlahnya puluhan sama ratusan. Kenapa jumlahnya sedikit? Karena si jantan itu tugasnya hanya makan dan kawin. Enak benar, ya, kawin. Tapi nanti saya ceritakan, habis kawin lebahnya mati ternyata. Mau Pak? Enak. Nah kemudian ini sarang ini semuanya kalau kita lihat dalam satu koloni itu semua ditutupi atau dikerubuti oleh semua lebah pekerja, dan lebah pekerja ini 24 jam tidak tidur. Dia aktifnya tuh mulai matahari keluar subuh jam 5 masuk lagi jam 6. Jadi nggak pernah dia kelayapan. Ya seperti Pak Meca kan masih suka keluar malam gitu kan? Iya gitu kan. Enggak, karena kelihatannya Pak Panca gitu kan. Tapi kalau lebah tidak, jam 6 tuh udah pasti masuk kandang. Dia keluar masuk. Jadi dia keluar, masuk lagi, keluar, masuk lagi, keluar, masuk lagi kan sampai jam 6. Jam 6 tuh dia pasti masuk ke dalam kandangnya. Dan di situ tetap dia bekerja lagi. Jadi 24 jam. Makanya betina itu usianya itu pendek. Hanya 3 bulan, 60 hari biasanya. Dia udah mati, itu ada generasi yang baru lagi. Tapi yang jantan kalau misalnya dia tidak kawin karena dia tugasnya makan, maka kalau misalnya ada Pak ceklik diusir. Maaf ya Pak, yang jantan diusir. Karena kerjanya makan aja. Lanjut. Nah ini saya ceritakan sedikit bentuk lebah itu. Kalau kita lihat sebelah kanan tuh ratu itu ratu yang panjang abdomennya, itu dikelilingi oleh lebah-lebah pekerja. Jadi lebah pekerja itu tugasnya ya mulai dari ngasih makan ratu, buat sarang, cari makan, sampai jadi tentara itu adalah semua yang betina. Ya karena tulang punggungnya adalah lebah betina tadi ya. Kemudian di sini yang sebelah, nah ini adalah tugas-tugasnya cari makan, nektar apa segala macam. Yang sebelah kanan itu yang ini yang lebah kuning itu lebah dorsata sebetulnya nih. Lebah dorsata, lebah hutan ya. Lanjut. Kita agak cepat aja karena waktunya. Nah ini adalah bagian kira-kira bentuk tubuh lebah itu begini. Ada kepalanya, ada dada atau abdomen, toraks, kemudian abdomen itu perut, kemudian dada itu toraks, dan kepala itu headnya. Nah di kepala itu ada mata dan sebagainya, kemudian di dada itu ada sayap dan sebagainya, kemudian di perutnya itu dan itu ada kaki semua. Ini lebah itu semuanya dikelilingi oleh bulu-bulu. Gunanya bulu-bulu buat apa? Dan saya nanti ada pertanyaan buat bapak-bapak, berapa jumlah bulu di padang lebah? Nah itu nanti dapat kado. Coba hitung dulu. Kenapa Panca borong-borong hitung kaki lebah, bulu lebah, kaki saya aja nggak pernah tahu bulunya katanya. Ya, lanjut. Nah ini kira-kira kaki lebah. Nah kaki lebah itu ternyata banyak fungsinya. Tadi bulunya untuk mengumpulkan polen. Ternyata kaki lebah pun itu ada namanya corbicula atau pollen basket. Di sininya itu ada, kalau udah lebah si polennya sudah
masuk ke bulu, ke badannya, dikumpulkan oleh tubuhnya, dimasukkan di kakinya itu. Nanti kita kelihatan itu. Ada namanya pollen basket untuk ngumpulin si mana si lebahnya itu nanti akan mengumpulkan pollen di kakinya. Lanjut. Ini adalah ratu, tugasnya adalah reproduksi dan harmonisasi koloni. Ini harmonisasi. Kalau reproduksi tahulah dia menghasilkan telur satu hari 1.500 butir selama 5 tahun, bayangin. Karena dia kawin dengan 17 ekor jantan. Mau Pak? Oh, enggak. Harmonisasi koloni. Nah, jadi gini, si lebah ratu itu dia akan mengeluarkan suatu feromon, suatu bahan zat kimia yang dikeluarkan oleh si ratu. Dan feromonnya itu kalau lebah yang masih muda, si feromonnya itu selalu akan dicium oleh lebah-lebah pekerja tadi itu. Cium. Oh, ternyata si ratu masih ada. Walaupun itu ratusan ribu jumlahnya, feromonnya itu kuat, itu akan disebarkan oleh lebah-lebah pekerja, sehingga lebah pekerja yang paling ujung pun mengetahui bahwa ternyata di situ masih ada ratu. Jadi dia akan bersatu. Jadi si ratu itu adalah sifatnya adalah pemersatu. Ya, sifatnya itu adalah pemersatu. Tapi kalau misalnya si ratunya sudah tua, saya nggak lihat Pak, itu nggak tua Pak. Ratunya sudah tua, harus ke atas saya lihat ya. Ratunya sudah tua, maka si ratunya itu feromonnya sudah mulai berkurang. Kalau si feromonnya sudah mulai berkurang, sehingga merasa koloni itu ada satu bagian yang merasa tidak terayomi, terharmonisasikan, sehingga dia akan membentuk koloni baru. Nah, koloni baru itu dia akan membentuk dengan telur yang berasal dari ratu itu dia akan ditreatment dengan diberikan royal jelly, diberikan selamanya, selama 16 hari, nanti pecah menjadi ratunya 2, sehingga dia akan memisahkan diri. Buat koloni baru, ya, buat koloni baru, satu koloni. Itu kan secara alaminya begitu. Secara alaminya begitu. Nanti 2 jadi 4 jadi 6 segala macamnya. Tapi oleh kita, oleh saya, oleh peternak lebah itu jangan sampai nanti lebahnya itu udah dipecah dia kan kabur. Bagaimana caranya? Nah, nanti saya membuat queen cup. Queen cup, jadi kita membuat cup-cup kecil, dibikin royal jelly-nya di situ, diisi telur dan sebagainya. Nanti di situ nanti didapatkan calon-calon ratu yang banyak. Nanti si lebahnya milih mana ratu yang paling bagus, calon ratu yang paling bagus itu yang dipilih, yang menjadi raja. Jadi si lebah itu dari dulu Pak Tatang sudah ada pemilu. Kita kan baru kan, lebah udah jompak purbakala itu udah ada pemilu lebah itu ternyata. Jadi memang lebahnya hidup sosialisasi itu begitu. Nah, yang ratu yang paling bagus itu yang akan nanti dikembangkan, yang lainnya itu dibuang karena masih jadi calon bukan jadi ratu gitu. Tapi kalau ratunya ada 2, itu terjadi pertengkaran. Mana yang menang itu yang menjadi membuat si koloni yang baru. Terus jantan tadi sudah saya bilang mengawini ratu, pekerja, semua pekerjaan, semua kecuali reproduksi. Lanjut. Nah, ini tugasnya lebah pekerja ini yang betina. Bayangin dari mulai lahir dia tuh tukang nyapu, OB. Ya, kemudian umur 4 sampai 10 hari dia memberi makan larva karena dia ada punya kelenjar hipofaring di kepalanya ya, kelenjar royal jelly. Jadi dia makan pollen, bibred, kemudian dimakan sama dia, kemudian dibikin royal jelly di dalam kelenjar, kemudian dikeluarkan. Itu diberikan kepada ratu. Jadi si ratu itu disuap terus. Tapi suapnya suap positif ya, bukan suap negatif. Positif ya, itunya itu kelenjar royal jelly. Nah, royal jelly ini bisa kita panen. Bisa bikin. Paling satu koloni itu dapatnya 20 gram lah. Sehingga kenapa royal jelly harganya mahal? Ternyata juga manfaatnya banyak. Untuk mendapatkannya agak susah. Karena royal jelly itu bisa membuat apa kemarin Pak? Yang kakek-kakek itu ceritanya gimana? Apa aja? Si Ujang bisa hirup deui, nah itu mungkin Pak Tatang yang ngerti itu. Terus 4 sampai 10 hari. Terus kemudian umur 11-6 hari dia membangun sarang karena di dalam badannya itu di abdomennya itu nanti kan keluar wax lilin. Nah, lilin itu bahannya dari madu. Nah, untuk membuat lilin itu dia harus mengumpulkan madu. Untuk bikin lilin 1 kilo dia membutuhkan 7 kilo madu. Jadi kita bantu karena biar efisien, kita bantu membuat fondasi sarang ya, kita yang membuat. Terus kemudian kita bikin kemarin
Pak Panca ya. Nah, kita bikin juga. Itu adalah untuk memudahkan si lebah tidak terlalu berat bekerja untuk mendapatkan sarang. Karena bayangin 1 kilo sarang butuh 7 kilo madu. Untuk dapat 1 kilo madu, kalau dihitung jaraknya itu sama dengan 7 keliling dunia katanya. Jadi bagaimana si lebah itu capeknya untuk mendapatkan 1 kilo madu. Jadi kalau bapak dapat madu itu udah ini bukan hasil kerja saya, hasil karya lebah ini yang tadi 7 keliling dunia itu. Tahu? Terus umur 17 sampai 12 3 hari itu menjaga sarang, dia sudah jadi tentara. Pak Tony ini. Karena dia punya sengat. Pak Tony juga punya sengat. Tapi hanya lebah betina yang punya sengat, Pak. Lebah jantan nggak punya sengat. Dan sengat ini juga ternyata berguna bagi manusia. Ternyata bahwa lebah yang menyengat pada tubuh manusia itu bisa menyebabkan di tubuh manusia itu kan dia memang fenom ya, racun. Tapi dia bisa merangsang ujung, misalnya ini otot manusia, itu ujungnya itu ada saraf. Nah itu dia bisa melancarkan lagi saraf. Jadi apa sih kalau kita di charger gitu, cerot gitu kan, nah dicas gitu lah. Jadi si ujung-ujung sarafnya tuh bisa lebih bekerja lagi. Tapi pada titik-titik tertentu. Ya bisa, kalau yang misalnya udah agak letoy-letoy gitu bisa disengatkan. Doanya ada itu, doanya. Biarkan bengkaknya, hilangkan sakitnya. Kemudian umur 24 hari dia mencari makan. Jadi si lebah ini karena dia punya polen basket tadi, si lebah ini secara urutan ini tidak bisa seperti kita kan. Saya pengen udah baru bekerja nih. Saya pengen jadi lebah yang bisa ngebangun sarang nyogok nggak bisa dia. Di lebah ini udah ada hierarkinya, nggak bisa cogok-cogokan. Ya, nggak sosialis. Bukan dia khusus karena dia berubahnya tuh karena ada secara fisiologi daripada itu lebahnya sendiri, fungsi daripada si lebahnya sendiri. SOP-nya udah jelas, nggak bisa menyogok. Saya baru lahir pengen jadi tentara, nggak bisa. Pak Tony juga jadi tentara kan buruh pendidikan, Pak Tony gitu ya. Lebah juga sama begitu. Jadi dari awal nggak bisa ini lebah nggak bisa nyogok-nyogokan sehingga pengen jadi raja atau pengen jadi dari tentara langsung cari makan. Dan lebah ini mencari makan tuh juga tidak hanya untuk dia sendiri. Dia makan madunya di dalam perut, kemudian dikeluarkan lagi, disimpan di dalam sarang. Itu adalah untuk lebahnya sendiri. Hanya datanglah si Chandra itu ambil banyak madunya itu. Jadi itu tuh. Ya lanjut. Nah ini adalah proses ya metamorfosa. Kita kan dulu kenal kan waktu SD, SMP belajar metamorfosa. Jadi perubahan dari mulai telur sampai dengan larva sama dengan pupa, imago, dewasa ini keluar. Kalau lebah ratu itu prosesnya 16 hari, kalau pekerja itu hanya 19 sampai 20 hari, tapi kalau betina 19 hari, kalau pejantan 21 hari. Kalau ditanya kenapa bisa berbeda, itu sudah dari yang maha kuasa. Jadi nggak usah bertanya lagi itu. Ya, lanjut. Nah ini tadi yang saya ceritakan larva yang baru 5-6 hari, itu biasanya larva yang 5-6 hari itu penuh dengan royal jelly. Ya ini royal jelly yang putih itu yang warnanya susu itu adalah royal jelly. Itu adalah makanannya lebah. Tapi kalau misalnya untuk lebah jantan, untuk lebah ratu itu royal jelly-nya selama 16 hari terus dikasih. Itu adalah larvanya. Kemudian yang putih-putih itu yang kecil-kecil itu adalah telur. Jadi si ratu itu akan bertelur dalam satu sel sarang. Kalau dalam satu sel sarang itu adalah satu telur, berarti mengatakan bahwa ratu itu masih ada. Karena ratu hanya bertelur dalam tiap-tiap satu sel. Satu sel. Tapi kalau satu sel isinya banyak telur, itu bukan berasal dari ratu. Ratunya sudah hilang, lebah bekerja bertelur, tapi tidak akan sempurna. Ya, lanjut. Nah ini adalah contoh larva yang umur sehari, kemudian 2 hari, 3 hari, 4 hari ya. Dan 4 hari itu biasanya kita panen royal jelly-nya. Tapi bukan bentuknya, bukan dalam bentuk ini, kita bikin sel-sel khusus untuk bisa panen royal jelly. Lanjut. Nah ini adalah pupa. Pupa itu artinya Pompong, betul. Pompong. Jadi telur, larva itu ulat, pupa, nanti menetas. Lanjut. Nah inilah perkembangannya kira-kira dari mulai telur, larva, pupa, dewasa atau imago ya.
Ini bisa ini tergantung tadi yang saya bilang 16 hari, 19 hari sampai 21 hari. Jantan, betina dan ratu. Nah, si ratu untuk membuat jantan, membuat betina ini juga sangat menarik. Kalau misalnya sarangnya dia lebih besar, si abdomennya itu, si pantatnya itu masuk ke dalam, kalau dia putar-putar, kalau abdomennya lebih besar, dia akan mengeluarkan calon jantan yang tanpa dibuahi. Tapi kalau misalnya dia selnya kecil, dia akan mengeluarkan calon betina. Dan ia akan mengeluarkan calon betina dan calon jantan itu, si lebah ratu itu tahu kalau sekarang mau musim panen, pada suatu saat dia musim bunga. Nah, pada musim bunga itu dia akan memperbanyak koloni terutama lebah pekerja. Nah, lebah pekerja itu diperbanyak dengan cara membuat telur di dalam satu sel yang jauh ukurannya lebih kecil dibandingkan yang besar. Jadi si ratu itu udah ngatur gitu. Jadi kalau misalnya ini mau musim panen, jumlah koloni saya jumlahnya harus lebih banyak, dia akan banyak membuat lebah pekerja dibandingkan dengan jantan. Tapi kalau misalnya ratunya sudah tua, nanti lebah ratunya itu si telurnya itu akan ditreatment menjadi ratu. Lanjut. Nah, ini nanti penentuan kasta yang saya tadi bilang ya, ada yang dibuahi jadi lebah jantan, ada yang tidak dibuahi itu jadi lebah jantan, ada yang dibuahi jadi betina atau jadi ratu. Tapi ratu ini dibuahi, tapi dia selalu diberikan royal jelly yang terus menerus sehingga menjadi ratu. Tapi kalau tidak diberi hanya 2-3 hari itu jadi lebah pekerja. Itu adalah aturan yang dibikin oleh si lebahnya itu sendiri, maksudnya si ratu. Jadi makanya disebut harmonisasi itu di situ. Lanjut. Ya, ini adalah calon ratu nih. Ini ratunya itu jauh lebih panjang ukurannya, karena ini adalah hasil daripada pemberian royal jelly. Jadi kalau bapak-bapak minum royal jelly ya nggak sebut ya. Terlanjut. Nah, ini adalah telur yang dihasilkan bukan oleh lebah ratu tapi oleh lebah pekerja ya. Ini tidak dibuahi, disebut laying worker, jadi nggak akan jadi lebah, nggak akan sempurna lah. Karena ratunya tidak ada, karena naluri keperempuanan, kewanitaannya itu si lebah pekerja itu keluar sehingga dia bertelur. Tapi telurnya nggak sempurna karena tanpa dibuahi, karena nggak pernah kawin dengan jantan, lebah pekerja yang betina tadi. Lanjut. Nah, ini lilin. Lilin ini saya sudah bilang tadi, lilin ini adalah terbuat dari nektar, jadi madu dirubah menjadi wax atau lilin ya. Yang tadi 1 kilo membuat jadi 7 kilo madu tadi. Ini lebahnya membuat heksagonal. Kenapa lebah membuat heksagonal? Nanti ada filmnya itu, setelah ini nanti kita akan lihat filmnya tentang kehidupan lebah yang bisa lebih menarik. Karena heksagonal itu ukurannya lebahnya lebih efisien, bikin lilinnya, kemudian dalam satu tempat dia akan mendapati seluruhnya, jadi nggak akan ada ruangan yang kosong. Kemudian ukurannya memang lebih kecil daripada bundar. Tapi dia kalau kita bundar itu ada ruangan yang kosong ya, ada celah. Nah, itu. Memang lebah itu arsitek atau matematik yang terkenal juga ini terupanya. Ya, lanjut. Makanya itu yang diberikan wahyu oleh Tuhan. Nah, ini adalah contoh posisi ya arsitektur sarangnya itu, yang di atas madu ya. Kemudian yang sebelah kiri itulah sel lebah jantan yang besar-besar, dia menonjol. Di sini yang menonjol jantan Pak, bukan betina Pak. Ya. Biasanya kan menonjol betina, ini jantan. Sel lebah pekerja bisa dilihat kan di sini rata semuanya. Kemudian sama yang sebelah kanan juga adalah jantan juga. Terus kemudian yang menonjol itu adalah sel lebah ratu. Nah, nanti sel lebah ratu itu nanti bisa kita lihat mana yang paling bagus oleh lebah dipilih jadi ratu, yang tidak dibuang, diusir. Enggak diusir karena masih bentuk belum jadi dewasa, belum hidup lah gitu. Lanjut. Nah, ini arsitektur sarang kalau di dalam lebah hutan giant honeybees itu begini kira-kira. Madunya ada di ujung, kemudian di tengahnya itu adalah polen, kemudian di sebelah kirinya adalah anakan atau brood tadi. Di posisi kalau lebahnya ini adalah yang di dalam hutan. Tapi hampir semuanya hampir sama ini posisinya. Hanya madunya aja yang ada sebelah kanan, sehingga kita menyarankan kepada peternak lebah hutan itu, bukan peternak, pemungut lebah hutan, biasanya mereka kita tugaskan hanya mengambil ujungnya aja, istilahnya disunat, supaya di sininya nggak diambil, supaya mereka terus bisa berkembang. Kalau diambil semuanya punah lebahnya nanti. Lanjut.
Nah ini ini mah lebah kelulut ya. Nanti aja kita ceritanya nih, karena ini 1 semester ini kalau saya terangkan lagi. Lanjut. Nah ini perkawinan lebah ratu ini. Kalau lebah ratu ini kawin tuh dia terbang umur 16 hari, menetas 2 hari kemudian, 2 hari setelah menetas dia terbang ke udara karena sayapnya juga panjang. Dia mengeluarkan feromon. Nah feromon itu ternyata merangsang pada lebah-lebah jantan. Nah lebah-lebah jantan yang dari kota-kota yang lain itu dia akan terbang kemudian mengejar si ratu tadi. Nah si lebah jantan kenapa bisa mengejar ratu? Karena matanya itu gede. Mata lebah itu jantan itu lebih besar dibandingkan dengan lebah betina atau lebah ratu. Lebih besar, kemudian matanya itu ada mata ocelli supaya bisa melihat ratu yang jauh lebih terbang, dia tahu lah gitu kan. Nah itu jantan tuh dia kejar, kemudian mating atau mating perkawinan di udara, biasanya antara jam 11 jam 12 lah perkawinan di udara. Kemudian si ratunya balik lagi ke kandang untuk bertelur. Si jantannya itu setelah mating dengan 17 ekor jantan tadi kan kawinnya, itu mati. Jadi maaf, jantan nggak bisa selingkuh di sini. Ya, kurang mati. Lanjut. Nah ini contohnya gambarnya ya, nanti juga ada filmnya. Caranya si lebah ratu itu kawin dengan jantan sama, itu tumpakan juga sih. Terus kemudian nanti setelah terjadi kopulasi, kemudian lepas bagian spermanya masuk ke dalam spermanya si ratu, kemudian si lebah jantannya mati karena rusak badannya, bagian alat kelaminnya rusak gitu, karena nempel di spermatika si ratu. Bayangan 17 bisa nempel di situ. Lanjut. Nah ini adalah makanan lebah, itu adalah nektar, kemudian tepung sari. Kalau nektar itu cairan dalam bunga, kemudian tepung sari itu alat kelamin jantan ya, yang alat kelamin jantan yang sumber proteinnya tinggi. Lanjut. Ini adalah pola hubungan antara lebah dengan tanaman, karena lebah itu dia mengambil tanaman, lebah itu mengambil suatu tanaman dari ngambil nektar atau ngambil polen daripada suatu tanaman. Si tanamannya itu tidak merasa dirugikan karena terjadi proses penyerbukan, polinasi, dan lebah ini adalah penyerbuk nomor 1 di dunia. Sehingga kalau kita mau ngangon ke suatu tempat, kita menginformasikan ke petani, Bapak, kalau saya mau ngangon di tempat Bapak, tidak merugikan, hasil yang akan diperoleh malahan hasilnya akan jauh lebih besar. Contohnya di Subang, rambutan yang biasa Desember itu selesai panen, itu sampai dengan Januari masih bisa panen karena hasil penyerbukan. Dan ini ada hasil penelitian mengatakan bahwa jika lebah hilang dari permukaan bumi, 4 tahun manusia itu akan hilang karena tidak akan ada lagi penyerbuk yang seperti lebah. Mungkin bukan lebah aja, tapi serangga. Karena 2/3 serangga itu menempati, misalnya ada suatu populasi 2/3 itu adalah serangga. Jadi serangga itu paling banyak di dunia dibandingkan dengan hewan lain. Lanjut. Jadi polinasi ya. Nah, nektar itu adalah kelenjar dari bunga ya. Kemudian dia kelenjar. Jadi kalau misalnya kita belajar fotosintesa dulu kan, proses fotosintesa ada oksigen, kemudian garam, butir-butir daun dan sebagainya diproses jadi pada siang hari karena ada sinar matahari, kemudian masuk kepada daun, diproses sehingga keluar dari bunga, dan dari bunga itu nanti dia tuh akan mengeluarkan cairan. Si bunga itu nanti akan mengeluarkan cairan, itu adalah untuk merangsang si lebah datang. Kalau si lebahnya datang ke bunga tersebut, terjadi proses polinasi dan si lebahnya akan mendapatkan madu. Nah, madunya itu, nektarnya itu masuk ke dalam perut, diproses dalam perut, diproses dengan ada namanya enzim sukrosa, diastase, enzim diastase. Yang tadinya sukrosa itu adalah nektar ini adalah sukrosa, gula itu polisakarida dirubah oleh enzim menjadi fruktosa dan glukosa, sehingga madu itu adalah glukosa dan fruktosa, dan itu tidak menyebabkan diabetes sebetulnya. Tapi kalau madunya itu dicampur bukan oleh saya Pak, oleh peternak lain, dicampur dengan gula kalau jadi 10 kilo ditambah cairan gula, itu yang menyebabkan diabetes karena sukrosanya ditambah. Padahal nektarnya sendiri itu kan sukrosa.
Si lebah itu udah mengeluarkan enzim di dalam perutnya. Bayangin coba, udah mengeluarkan enzim dalam perutnya, dirubah jadi monosakarida, fruktosa dengan glukosa. Itu adalah madu. Dikeluarkan lagi untuk manusia karena sebagai obat. Manusia itu jahat, diambil sama dia, pengen dapat duit banyak, cuannya banyak, diproses lagi sama dia, sekilo jadi 10 kilo. Ya itu yang bisa merusak. Jadi menghitamkan, kalau kita apa sih, mengkambing hitamkan ya, nah itu lebah hitamkan, nah itu tuh lebah itu. Jadi nah itu nggak boleh itu. Kemudian honeydew itu sebetulnya ada sekresi serangga yang dikeluarkan oleh serangga, diambil lebah, itu jadi proses madu lagi. Kemudian tepung sari. Nah tepung sari ini adalah bahan daripada royal jelly, tadi mungkin saya terangkan ya. Royal jelly ini bahan pokoknya adalah tepung sari yang dicampur dengan madu jadi bee bread, dimakan oleh lebah betina, diproses jadi kelenjar hipofarengial, keluar jadi royal jelly. Dan tepung sari ini kaya akan protein. Protein ini biasanya menyebabkan asam urat. Padahal proteinnya di sini terdapat asam aminonya tuh hampir 33 asam amino yang ada di tepung sari, tapi tidak menyebabkan asam urat. Kalau kita makan kacang, tempe, tahu dan sebagainya ada makan urat karena proteinnya tinggi. Tapi di tepung sari walaupun proteinnya tinggi tidak menyebabkan asam urat. Lanjut. Nanti ada satu semester lagi pelajaran tentang fungsi atau manfaat daripada produk lebah itu sendiri ya. Nah ini tadi sudah saya terangkan ya, nektar menjadi atau flora dan flora. Jadi madu itu ada yang madu yang floral, ada yang ekstra floral. Madu yang floral itu dibagi lagi, ada yang mono, ada yang multi. Yang ini adalah multi flora karena dari beberapa bunga. Ada yang kalau mono, madu rambutan, madu kelengkeng, madu kaliandra itu mono karena satu bunga. Tapi kalau ini multi, bermacam-macam bunga. Ya. Ada ekstra floral ya. Biasanya ada madu dari akasia mangium. Jadi ada ketiak daun ini keluar cairan, itu diambil oleh lebah. Atau di daun ketela pohon biasanya suka ada cairan, itu diambil lebah, itu ekstra flora. Lanjut. Ini adalah proses nektar jadi madu ya. Jadi lebah ngambil nektar, diproses tadi, dimasukkan ke dalam sarangnya. Di dalam sarangnya tidak langsung diberikan, tapi diberikan kepada lebah pekerja yang ada di dalam sarang. Dikeluarkan, kemudian dikipas-kipas oleh lebah, kemudian dimasukkan ke dalam sarang sehingga kadar airnya itu menjadi rendah. Kalau kadar airnya rendah, itu bakteri, virus dan sebagainya macam tidak akan bisa berkembang. Jamur tidak akan bisa berkembang. Sehingga madu itu adalah obat dan obat pengawet. Jadi kalau misalnya kita pengen awet muda, ya minum madu. Nah, itu. Ya Pak Anies? Madu. Ya madu. Walaupun lagi tidur-tidur, tapi kedengarannya kalau masa awet muda pasti bangun Pak Anies. Lanjut. Nah ini adalah lagi mengumpulkan polen ya, tepung sari bunga ini. Ini ada di jagung biasanya. Lanjut. Itu yang kakinya yang kuning itu yang polennya. Nah ini adalah lebah penyimpanan serbuk sari, ini bermacam-macam warnanya, ada yang merah, kuning, hijau, di langit yang biru. Bukan ya? Bukan ya. Dan itu cuma lagu itu. Nah itu polennya itu bermacam-macam. Ada di jagung, kemudian dari bunga matahari, kemudian dari kaliandra dan sebagainya. Dan lebah itu juga untuk mencari suatu tanaman itu ada GPS-nya, nanti mungkin di film juga ada. Lanjut. Nah ini dia sistem komunikasi lebah. Jadi lebah itu jam 5 pagi akan keluar karena dia melihat cahaya matahari. Di mana dia ada kandangnya, kemudian dia ada cahaya matahari, dia keluar. Ada satu lebah pertama yang forager keluar, kemudian dia mencari bunga. Nah, setelah dia mencari bunga dan sebagainya, dia masuk lagi ke dalam. Nah, nanti dia akan melihat memuak sudut, di mana posisi kandang, di mana posisi bunga, di mana posisi matahari. Nah, dia akan membuat satu GPS berapa sudutnya. Dan bagaimana jumlahnya, berapa jaraknya, itu nanti akan diinformasikan ke lebah-lebah yang ada di dalam kandang. Sehingga di dalam kandang itu terjadilah namanya tarian lebah. Tarian lebah yang menginformasikan kalau goyangannya itu lambat, nah itu berarti jumlahnya banyak ya. Kemudian jaraknya sekian, itu nanti ada jadi jumlah tanamannya banyak, kemudian arahnya di mana, kemudian jaraknya berapa, itu ditentukan oleh lebah itu sendiri. Termasuk kalau dia pindah ke suatu tempat kandang, dia menghitung berapa luasnya kandangnya itu, berapa panjang, lebar dan sebagainya, kemudian berapa besar koloni, apa cukup apa tidak. Nah itu lebah yang forager yang menghitung. Jadi tadi yang di dalam surat An-Nahl mengatakan bahwa
lebah diberi petunjuk, ya di sini ternyata lebah melaksanakan semua petunjuk yang diberikan oleh wahyu dari Tuhan itu dia kerjakan rupanya. Jadi ya, jadi dia nggak pernah meninggalkan yang diberikan oleh wahyu oleh Tuhan. Ya, lanjut. Ya sudah, terima kasih aja begitu.